Hai kamu, apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elprana. Beberapa hari terakhir ini lagi viral di mana-mana dengan film Godzilla yang sedang ada di bioskop. Godzilla X Kong New Empire yang katanya tuh seru banget. Kamu udah belum nonton filmnya? Siapa di sini yang suka dengan Godzilla? Buat kamu yang gak ngerti apa itu Godzilla, ini merupakan monster raksasa yang muncul akibat mutasi dari radiasi nuklir yang meledak. Alhasil, makhluk ini berubah menjadi sangat besar dan mampu mengeluarkan energi super kuat dari dalam mulutnya. Godzilla merupakan franchise yang sangat populer di seluruh dunia. Dan denger-dengar mereka tuh bukanlah monster fiksi belaka. Konon Godzilla beneran ada loh di dunia nyata. Elprana udah sering banget bahas penampakan Godzilla ini. Salah satunya ada di video ini nih. Tap tombol di atas ya teman-teman buat nonton videonya. Kali ini Elprana akan menunjukkan sebuah fenomena mencekam mengenai monster Godzilla yang katanya ada versi horornya. Bukan sekedar cerita seram biasa, melainkan sebuah mitos legenda yang berubah menjadi ketakutan massal di seluruh dunia. Aduh, merinding banget. Tapi sebelum itu, boleh minta tolong bentar nggak? Like video ini dulu yuk sekarang juga. Komen aku sudah like kalau kamu sudah like video ini teman-teman. Cerita seram Godzilla ini dikenal sebagai analog horor Godzilla, sebuah legenda yang muncul semenjak tahun 1954 dan kembali populer beberapa tahun terakhir ini. Kamu harus tahu dulu nih sejarah dari Godzilla, bagaimana bisa karakter monster ini begitu fenomenal dan populer. Mulanya Toho Film Company bereksperimen menciptakan program acara yang menantang. Tak mau kalah dengan Ultraman, mereka menciptakan versi kaiju atau versi raksasa dari monster radiasi nuklir dengan penggambaran mirip naga dan dinosaurus. Di tahun 1954 inilah sosok Godzilla mulai diperkenalkan. Karena desain karakternya yang keren dan gerakan yang lambat cukup menunjukkan nih secara ilmiah bagaimana makhluk raksasa dapat bergerak di permukaan bumi, membuat banyak orang Jepang menyukai serial Godzilla ini. Akhirnya Godzilla pun mulai terkenal ke seluruh dunia termasuk Amerika dan diadaptasi menjadi berbagai macam jenis film box office populer hingga sekarang. Kalau kita lihat-lihat nih, nggak ada yang aneh dengan Godzilla, tapi kok bisa ya ada versi horornya? Nah, cerita seramnya tuh nggak muncul di serial yang baru-baru ini dirilis, melainkan film paling pertama saat film Godzilla ini diedarkan, yakni pada tahun 1954 sampai 1956 silam, yang dikenal sebagai insiden The Man in the Godzilla Suit atau manusia dalam kostum Godzilla. Insiden tersebut sangat memilukan hingga membuat Toho Film Company, khususnya produser dari film Godzilla, memutuskan untuk mengubur insiden ini hidup-hidup agar tidak dituntut oleh media Jepang. Sebuah insiden mencekam di mana seorang manusia terjebak di dalam sebuah kostum Godzilla. Pada tahun 1954, diproduksi film pertamanya, Toho Film Company melakukan casting untuk mencari aktor pemeran utama yang memerankan Godzilla. Aktornya udah ketemu nih, tapi nama dan identitasnya masih disembunyikan sampai sekarang. Diketahui orang tersebut sangat suka dengan peran Godzilla-nya dan terlihat sering mengenakan kostum Godzilla tersebut. Dalam dunia akting, hal ini tuh cukup wajar dan sangat penting sebagai proses untuk mendalami peran. Tapi ada yang aneh, karena aktor tersebut nampak sangat sering mengenakan kostum Godzilla ini, bahkan di jam istirahat sekalipun. Padahal kostum tersebut terbilang sangat panas dan cukup berat, sekitar 100 kg. Di jam makan siang sekalipun, aktor ini nampak masih memakai kostum Godzilla itu. Hingga ada di tahap para tim kreatif di lokasi tersebut sampai nggak tahu wajah asli dari sang aktor. Selesai syuting pun, si aktor tetap bersikukuh mengenakan kostum tersebut dan membawanya pulang. Produser film sudah melarangnya, tapi tentu saja aktor ini tidak mendengarkan. Kejadian ini terus berulang sampai-sampai semua orang memanggil aktor tersebut dengan sebutan Goji, nama yang sama dengan kostum yang dia kenakan itu. Awalnya terlihat normal-normal aja, tapi lama-kelamaan aktor ini seperti terengah-engah di dalam kostum. Suara nafasnya menjadi berat dan sesekali dia mengeluarkan suara mengerang yang aneh mirip binatang buas. Dalam adegan syuting, aktor ini tiba-tiba terdiam sambil terengah-engah. Semua mengira dia kelelahan, tapi posisi aktor
aktor dalam kostum Godzilla tersebut benar-benar diam gak bergerak sedikit pun. Produser Toho Film Company langsung mendekati dan menepuknya untuk segera bergerak selama proses syuting. Tahu nggak, aktor ini tetap tidak bergerak. Semuanya mulai panik dan produser meminta timnya untuk segera memaksa aktor ini melepas kostumnya. Gila, merinding banget. Aktor yang ada di dalam kostum tersebut seolah tumbuh mengikuti ruang kosong di dalam kostum. Dan beneran, saat tim melepas kostumnya, daging si aktor itu terrobek melekat pada kulit kostum. Sumpah, serem banget. Beneran gak nyangka kalau ada semacam fenomena mencekam yang membuat manusia ini menjadi satu dengan kostum Godzilla. Dan anehnya, dia tetap hidup. Kondisi studio saat itu benar-benar panik dan ketakutan karena gak ada yang menyangka aktor ini melekat dengan kostum Godzilla secara misterius. Tapi karena dana yang dikeluarkan Toho sangat besar untuk film ini, memaksa sang produser harus menutup mulut dan melanjutkan syuting film. Dokter bedah didatangkan secara sembunyi-sembunyi untuk memeriksa kondisi si Goji, aktor dari Godzilla. Dan tahu nggak, dokter bedah saat itu juga angkat tangan, tidak bisa memahami mengenai fenomena mencekam ini. Secara ilmiah, sang dokter menjelaskan bahwa ada sesuatu yang membuat si aktor meledak di dalam kostum Godzilla. Partikel-partikel dan sel-sel tubuhnya ini mengisi ruang-ruang kosong di dalam kostum tersebut. Dan hal inilah yang membuat si aktor tetap dapat hidup. Konsekuensinya adalah tubuhnya kini menjadi satu dengan kostum Godzilla. Dibuktikan dengan saat kostum ini dirobek oleh dokter bedah, aktor ini berteriak lantang mirip seperti suara binatang buas, kayak kesakitan gitu. Pada akhirnya film ini terus dilanjutkan dengan sosok Man in the Suit yang mengerikan tersebut. Si aktor tetap dipaksa untuk melakukan syuting sambil menahan rasa sakit bekas luka pembedahan barusan. Kejadian ini berhasil disembunyikan oleh Toho Film Company selama 1 tahun lamanya. Tepatnya di tahun 1955 saat mereka melakukan syuting Godzilla melawan salah satu musuhnya yang bernama Anguirus, ada sebuah insiden baru terjadi. Aktor yang mengenakan kostum Anguirus tidak tahu menahu mengenai insiden Man in the Suit, soalnya dia aktor baru. Dan kebetulan Man in the Suit juga dapat diajak bekerja sama saat itu, walaupun dia sudah kehilangan suara manusianya. Proses syuting berjalan benar-benar lancar hingga di bagian akhir cerita. Godzilla dan Anguirus digambarkan melakukan sebuah pertarungan. Adegan seru muncul saat Godzilla berhasil mengalahkan Anguirus dengan cara mencabik-cabik leher Anguirus hingga dia mati. Adegan ini sangat terkenal dan mendongkrak kepopuleran film Godzilla kala itu. Tapi tahu nggak kalau seharusnya adegan mencabik leher ini tuh tidak pernah ada di dalam skrip. Kenyataan kelam yang disembunyikan oleh Toho Film Company berhasil dikuak oleh banyak orang bahwa sebenarnya Man in the Suit alias aktor yang terjebak dalam kostum tersebut benar-benar mencabik leher aktor Anguirus. Dapat dilihat dalam film aslinya, aktor Anguirus tersebut sangat kesakitan hingga berteriak meminta tolong. Man in the Suit nampak menikmati adegan itu sambil terus-menerus menggigit leher Anguirus seperti binatang buas. Gila, gak nyangka banget kalau filmnya bakal sampai sejauh ini. Kejadian tersebut benar-benar membuat geger seluruh kru film dan pada akhirnya proses syuting dihentikan mendadak. Ya, walaupun filmnya tetap diedarkan hingga saat ini, namun kejadian tersebut tetap membuat banyak kru film menjadi semakin takut dengan kehadiran Man in the Suit dalam rumah produksi tersebut. Setuju gak sih kalau selanjutnya Elprana bahas mengenai pembedahan Man in the Suit buat beneran lihat penyebab kenapa si aktor tersebut menjadi satu dengan kostum Godzilla? Komen di bawah lanjut bang, nanti Elprana akan lanjutin. Oke, soalnya denger-dengar kejadian ini beneran terjadi dan menjadi buah bibir masyarakat Jepang kala itu. Baru-baru ini aja terungkap ke media. Secara ilmiah banyak dokter modern yang dapat menjelaskan fenomena ini. Duh, merinding banget deh. Apakah kamu percaya dengan cerita ini ataukah ini hanya rumor belaka? Komen ya di bawah. Oke deh teman-teman, sampai jumpa.